Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bidillah wa ala qudratillah wa syafa'ati rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi mujizatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa bi karamati jannati ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar wal khulafa'ir rasyidin al mutahhirin wa bi karamati jami'i arwahi awliya'i min masyariqil ardi ila magharibiha dari wa bahriha miladin adama ila yaumil qiyamah. Ustaz karamati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu wa bi karamati sultan al-muqarrab Syekh Hasan al-Asy'ari radhiyallahu wa bi karamati sultan ulama Syekh Zakaria Syarif an-Nawawi radhiyallahu wa bi karamati jami'i syekhina wa syekhina wa ustadina wa mu'allimina wa sanadi ulumina Ustaz karamati Sayyidi Fadil wa bi karamati Simbah Kiai Asor, wa bi karamati Simbah Kiai Khazain, Simbah Kiai Hayat bin Balik Dewi, wa bi karamati Simbah Kiai Abdul Karim Bergoyo, wa bi karamati Simbah Kiai Dimyati Dharma Syekh Mahfud Al-Masri Yasin Al-Badani Syekh Mataram Al-Maki lana wa jamaatina usan wa bi karamati Simbah Kiai Bilhar wa bi karamati Simbah Kiai Musa Mulasin wa bi karamati sebagai Mulasin wa bi karamati sebagai Abdul Majid wa bi karamati sebagai Surat Al-Agung wa bi karamati sebagai Raden As-Sufudun lana wa jama'atina wa liman hadira fi al-majlis wa sallallahu al-afiyah wal maqbula fi ad-din wa dunya hatta al-akhirah syawlillahi lana wa lahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'matillah bi ni'matil iman wal islam ala tariqati al-sunnah wal jamaah an-nahdiyah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa rijal ummatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du ummatan sedekatan al-mujadah al-majlis ta'lim kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala puji syukur kepada Allah salam kita Iqrar dan mustari bagi tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salawat dan salam Allah kita sahabat dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hingga kita atu syafaatipun awet wonten ing dunya atus bidang wonten ing yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin Sedaya para rawuh ahli majlis pengawasan ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kita awali malih kajian Riyadhus Shalihin. Nangga kula panjenengan sedaya milih Riyadhus Shalihin pindah pengarang kitab Riyadhus Shalihin salah setunggalipun cucu murid saking Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Terus Imam Nawawi punika kodangipun termasuk murid saking Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kaping kalipun kajian dari Shalihin punika kita saged nyebut asmanipun Allah dan kita saged nyebut asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kita saged nyebut asmani para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan termasuk juga kita saged nyebut ratunipun hadis inggih punika Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhu. Fa insyaallah
jalur ilmu kula panjenengan sedaya jalur ilang sahih saking para alim ulama dan insyaallah kita Riyadhus Shalihin punika dados pegangan kula panjenengan sedaya anggenipun gesang teng alam dunya ibadah dhateng Allah ingkang intinipun nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita awali pengawasan punika namun kita boten bikasani awal kita langsung tutup bab kemawon. Ini punika bab ikhlas dan adiraken niat ing dalam sekabiane pira-pira pendamelan utawi pengucapan utawi tingkah. Niki nyuwun niki mangke saged kula maoske basa Jawa niki mangke nerangake bahasa Indonesia ya. Kita jajal, boten jajal, kita menyebarluaskan menawi saiki zaman digital, zaman arep nyebarke ngangge YouTube, sapa ngerti mangke sing ngrungokke niku wong ora iso basa Jawa kan. Jadi len waca len nangkep basa Jawa, len arane kanggo bahasa Indonesia. Ini kaya nang pondok kula nggih mboten. Dadi len nangkep Jawa ning len arane kanggo bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi utawi bab nerangake ikhlas. Wa ihdori niyati lan ngadirake niat. Ngadirake niat fi jami'il a'mali dalam sekabiane pira-pira ngamal. Wal aqwali lan ing dalam pira-pira pengucapan, wal akhwali lan ing dalam pira-pira tingkah. Al barizati kang ngedek, wal khofiyati lan kang samar utawa rahasia. Terus punika bab menerangkan tentang ikhlas di setiap sesuatu ngamal itu ada niat. Setiap ngamal harus ada niat. Setiap pengucapan pun juga ada niat. Dalam tingkah pun ada niat. Baik itu tingkah yang sifatnya jelas atau tingkah yang sifatnya itu samar. Tanda-tanda orang yang punya niat dan yang tidak punya niat. Orang yang punya niat dalam tingkah, dalam sikap, itu kalau ditanya tidak ada jawaban yang jelas. Tapi kalau orang sudah mempunyai niat dalam sikap atau dalam tindakan, ditanya pasti akan punya jawaban yang jelas. Kecuali orang itu merahasiakan. Contoh, kita itu ada hajat untuk silaturahmi. Kita sudah punya niat silaturahmi. Cara kebiasaan kita adalah kondangan, atau kita akan bela sungkawa dalam kematian atau dalam apapun. Di tengah perjalanan pasti ada orang tanya, mau kemana? Langsung jawaban tanpa spasi. Mau kondangan atau mau takziah. Tapi kalau orang itu tidak punya niatan, istilah orang Jawa itu orang yang kabur kanginan, tidak ada tujuan. Ditanya mau kemana kamu, pasti tidak punya jawaban. Kecuali orang itu memang sudah merahasiakan niatnya. Nanti kan, ya nanti. Jawabnya ya nanti. Utawa jawaban itu sangat mudah untuk dijawab. Kadang-kadang orang yang sudah niat itu jawabannya membalikkan pertanyaan. Sudah jelas kita itu mau Jumatan dan kita sudah
dengan baju kebesaran orang Jumatan, pakai bajis, pakai koko, pakai sarung, pakai sajadah, membawa sajadah, dan jelas kita berjalan menuju masjid. Ada orang tanya, mau kemana? Dengan perasaan jengkel mesti jawab balik, rumah samu apa nanti? Rumah samu apa nanti? Adalah, ya nu masjid itu Jumatan. Itu berarti kan ada unsur jelas niat. Berarti semua niat, semua amal, semua pekerjaan kita harus ada jelas niat. Pengucapan pun juga. Pengucapan harus ada niat. Tanda-tanda orang kalau bicara tanpa niat itu biasanya juga perkataannya, pembicaraannya pun tidak jelas dan kita tidak akan ada perhatian. Bahkan kalau niat kita mau membohongi pun itu ada bagi orang yang ingin membohongi itu biasanya juga sudah ada niat. Contohnya, di roto aku boleh ngomong lagi. Contoh, ada orang menipu satu RT. Dasarnya kita kebiasaan kan ya atur-atur ya. Atur-atur keduren atau atur-atur. Jadi ngomong dari satu RT ke setiap rumah. Ngomong kepada orang yang ditamoni atau yang kita temui. Orang itu bilang bahwa saya datang ke sini satu pertama-tama kali silaturahim, yang kedua saya diutus oleh Bapak Fulan ini bahwa nanti Bapak setelah bakso Isya disuruh datang ke rumahnya untuk acara gendut. Tapi orang itu kan tidak mengutus, ngeprang lah, bahasanya ngeprang. Itu jelas niat bohong. Ya sing diomongi utawa yang diajak bicara atau orang yang diajak ngeprang itu, yang diprang itu mesti percaya, ya, mesti percaya. Maka dari itu orang yang berucap pun sudah ada niat karena Allah atau niat untuk bohong, itu semua tergantung niatnya masing-masing. Nah nanti ada persoalan, niat itu ada yang harus dilafazkan dan niat ada yang cukup dalam hati. Contoh dalam kita melakukan wudhu, kita akan melakukan sholat. Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, harus dilafazkan dengan contoh nawaitu wudhu'a li raf'il hadas. Karena niat itu termasuk nih, karena pekerjaan mau wudhu yang suatu yang wajib, maka harus diperjelas niat itu dengan lisan. Termasuk kita mau melakukan sholat fardu dengan niatan usolli fardhol zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal ibadati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Karena kalau tidak dituntun dengan lisan, kadang-kadang niatan dalam hati itu tidak bisa komplit. Kita wudhu, tak langsung wudhu, walaupun sudah itu jelas wudhu kita, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap atau membasuh rambut dan membasuh telinga atau sampai membasuh kaki, itu jelas ada niatnya. Nah, niat itu ada yang untuk menghilangkan hadas kecil, ada yang untuk menghilangkan hadas besar. Tanpa ada niatan, yang hadas besar contohnya mandi, itu pun nanti tidak sah kalau tidak ada niat. Kalau wudhunya itu sudah tidak sah hanya gara-gara niat, pasti dalam sholatnya pun tidak sah. Itu karena niat. Nah, niat nanti ada yang dilahirkan, diucapkan, dan ada yang cukup dalam hati. Langsung dalam bab terusnya, yaitu Allah bersabda, qala wis ngendika sapa Allah Ta'ala,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa ma umiru lan ora padha den perintah sapa wong-wong kabeh manungsa kabeh illa liya'budu kejaba supaya padha ngibadah sapa wong-wong akeh Allah ing Gusti Allah mukhlisina hale padha murni utawa murni akeh lahu krana Allah adina ing agama hunafa hale padha condong wa yuqimu lan padha jumenengake sapa as-sholata ing salat wa yu'tu lan padha nekake sapa wong mau az-zakata ing zakat wa dzalika utawi mengkono-mengkono liya'budu wa mukhlishina lahu din iku dinul qayyimati agama kang jejeg. Allah bersabda bahwa sesungguhnya semua manusia atau semua makhluk manusia dan jin semua diperintahkan dalam beramal lan ora diperintah ini dan semua itu tidak diperintahkan dalam amal kecuali hanya untuk ibadah pada Allah secara murni secara murni. Semua makhluk tidak diperintahkan dalam beramal kecuali para makhluk manusia dan jin itu hanya untuk ibadah pada Allah secara murni. Dan semua itu condong pada agama. Dan mereka mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Dan itulah agama yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Diumpamakan penjelasannya bahwa semua makhluk khususnya manusia dan jin diciptakan oleh Allah dan diperintahkan Allah untuk berbuat segala sesuatu itu hanya untuk ibadah. Semua tidak ada perintah kepada manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara murni. Lahudina demi Allah dengan agama. Demi Allah dengan agama. Maksudnya ini berarti jelas, berarti gampang, dipermudah cara kita memahami. Bahwa semua amal ibadah kita di setiap ruang, di setiap waktu dan setiap gerak itu murni kepada Allah. Murni semua karena Allah dan murni semua hanya untuk minta ridho Allah. Kita mau berdagang, kita ada niatan bahwa berdagang itu juga bisa dikategorikan ibadah kalau kita ada niatan mencari ridho Allah atau kalau kita mohon kepada Allah rizki dari dagang itu untuk bisa nafkah pada keluarga dan bisa kita mengeluarkan zakat dan sedekah. Murni karena Allah. Kalau kita bertani juga begitu. Kita mencari ridho Allah, niat beribadah kepada Allah dengan pekerjaan bertani, mencari rezeki dan kita menghidupkan bumi yang mati. Walaupun yang menghidupkan ada Allah, tapi kita ada niatan untuk merawat bumi dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat.
Dengan tanaman kita hasilnya, mengambil hasilnya untuk rezeki kita, untuk nafkah kepada keluarga kita, dan bisa untuk mengeluarkan zakat dan sedekah. Berarti kita bekerja tani menurut hati kita, niatan kita mencari ridha Allah, dan itulah yang namanya ikhlas, murni karena Allah. Kalau kita bekerja sebagai pedagang sama juga. Kalau kita berdagang sebagai buruh sama juga. Semua ditujukan kepada Allah, mencari ridha Allah dengan mengharap rezeki dari Allah, dan rezeki itu untuk nafkah dan sedekah untuk keluarga kita, supaya juga kita bisa mengeluarkan zakat. Dengan rezeki kita mengharap ridho Allah, dengan rezeki kita bisa melakukan ibadah lain yang membutuhkan rezeki. Contoh seperti sholat. Kita membutuhkan perangkat sholat untuk menutupi aurat. Kita butuh perangkat sholat, tempat untuk sholat. Termasuk kita mencari rezeki untuk ibadah haji. Supaya kita bisa haji atau umroh, kita membutuhkan dana atau rezeki untuk bisa berangkat haji dan umroh. Kalau sudah sampai ke situ, berarti kita mencari ridho Allah dengan jalan kita beribadah, mencari rezeki. Itulah kesimpulan secara sederhana. Wa qala ngendika sapa Allah Ta'ala, la yanala ora bakal merkoleh Allah ing Gusti Allah apa luhumuha pira-pira daginge hewan kurban, wala dima'uha lan getihe hewan kurban, walakin la yanalu lan tetapine merkoleh ing Allah apa atakwa minkum saking sira kabeh. Allah berfirman, daging utawa getih kurban ora bisa ndadekake tumekaning marang Allah kecuali nganggo takwa. Takwa niku panggonane ana ing bentuk amaliyah sing marake kula panjenengan amaliyah iku kudu nganggo aturane Gusti Allah. Lebih sederhanane ketemunya ya. Dhewe ngamal ibadah kurban utawa akikah, nyembelih kurban sampai nasal fakir dagingnya, iku ora bakal iso tekak tumuju Allah yen tanpa nganggo takwa. Kita berkorban hewan atau berkorban hewan kurban, kita tidak akan mendapatkan ridho Allah kecuali orang yang berkorban itu dengan dasar takwa. Takwa artinya melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berarti takwa adalah kita melaksanakan hukum Allah. Contoh, sampai itu al-kurban wis ngedep wedhuse, wis ngegem senjata iku mau wis dicekel. Langsung klekek. Iku ora kanggo iku. Lha sing iso ben kanggo ben bisa bermanfaat sampai ke Allah, iso usul dengan Allah, kita harus menyebutkan asma Allah. Contoh, ya Allah,
hewan kurban ini adalah milikmu ya Allah, dan aku kembalikan kepadamu ya Allah sebagai kurban atas diriku atau keluargaku. Dengan menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung dipotong dan mengeluarkan darah hewan. Kalau sudah ada nama Allah dan atas nama untuk Allah, itulah orang yang menyembelih hewan kurban termasuk orang yang takwa, dan sampailah pahala itu pada Allah, dan sampailah hajat itu pada Allah, dan Allah akan menjawab hajat bagi orang yang berkorban karena Allah. Kalau nyembelih hewan tanpa ada sebutan asma Allah, berarti hewan sembelihannya haram dimakan. Sebab sama juga seperti badan. Perlu pulau sampean kabeh di sekaligu nek korban utawa akikah benar-benar utawa nyembelih hewan lain, ayam atau dan sebagainya yang hewan itu halal atas anjuran agama itu dimakan setelah disembelih dengan syarat-syarat tertentu, maka boleh. Itu karena Allah. Tapi dengan sebutan Allah yang sebanyak mungkin pun, dengan sebutan asma Nabi yang sebanyak mungkin pun, kalau hewan yang dipotong bukan hewan yang halal karena haram, karena jenis hewan yang haram, maka itu tetap haram. Contoh nyembelih ulo, arep boleh maca bismillah ping itu tetap haram. Arep contohnya nyembelih hewan gangrangan, panganannya gangrangan. Arep boleh nyembelih bismillah itu masih ping gamble lambene tetap haram. Rego lho pokoke bangane nang rusak-rusak. Beleh ora apa arep boleh nyembelih iku maca bismillah. Walaupun dipakai dengan kalimat bismillah tetap haram. Lah. Dari itu ada hewan yang halal dimakan, tapi kalau tanpa bacaan bismillah dalam penyembelihannya itu jadi haram. Tapi ada makanan halal, kita lupa baca bismillah, cuma makro. Contoh, panganan yang ada di hadapan kita itu kan halal semua, halal. Maka dari itu dimakrohkan kalau makan tidak diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Allah taala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Qul ngucap sira hai Muhammad, in tukhfu lamun to nyimpen sapa sira kabeh ma ing perkara fi sudurikum ing dalem dodo sira kabeh, aw tubdu utawa barang kang lahirake sapa sira kabeh, ya'lam mongko ngerteni hu ing perkara mau sapa Allah Gusti Allah dawuh, "Hai Muhammad, kandhakno marang wong-wong, lamun to wong-wong mau, andaikan orang-orang atau andaikan mereka-mereka atau andaikan kamu semua merahasiakan sesuatu tersimpan di dalam dada kamu semua atau sesuatu yang dilahirkan, Allah tetap mengetahui." Allah tetap maha tahu. Maka ada ceritanya.
Suatu saat ada seorang kiai mengumpulkan santri-santrinya. Santri-santrinya heboh dikarenakan melihat anak perempuannya kiai yang sudah beranjak dewasa dan menjadi kembang desa. Santri-santrinya yo lek panjang sudah gede kabeh. Yo kepecet kabeh karo anake kiai. Lalu kiai itu mengundang semua santri yang saya borong. Para santri-santri kabeh iki aku desai borong. Aku punya sayembara. Siapa saja yang bisa menyimpan barang yang nanti akan aku berikan padamu sampai tidak ada yang tahu, maka akan saya ambil jadi menantu. Itu sayembarane ya. Akhirnya santri-santri semua dikasih barang-barang. Terus disuruh untuk menyimpan dimanapun tempat yang menurut santri tidak ada yang tahu, saking rapatnya menyimpan barang. Setelah selesai, semua santri dipanggil. Yai terus tanya sama para santri, apa sudah disimpan rapat? Sudah Yai. Kamu sudah menyimpan? Sudah Yai. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu ya. Pokoknya sudah saya simpan rapat. Tidak ada yang tahu. Akhirnya di antara salah satu santri itu ada yang memberikan diri, memberanikan diri, matur sama Kiai. Kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sayembara yang diberikan Bapak Yai kepada kami. Dan saya sendiri yang tidak bisa menyimpan barang itu. Nah kenapa? Setiap akan saya simpan di atas gunung yang paling tinggi, saya merasa Allah tahu. Setiap saya akan menyimpan barang itu di dalamnya lautan, Allah tetap tahu. Setiap saya akan menyimpan barang itu di tengah hutan belantara, Allah tetap tahu. Maka dari itu Yai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena termasuk saya santri yang paling bodoh yang tidak bisa menyimpan barang yang disuruh sama Pak Yai. Akhirnya Pak Yai, lah ya iku sing tak goleki. Wes, ya iku sing tak cari-cari, kowe sing paling wedi karo Gusti Allah. Kowe sing paling takut dengan Allah. Maka dari itu sayembara engkaulah yang menang. Itu karena dia wedi karo Gusti Allah. Ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amiril mu'minina lan saking Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar, sami itu wis krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaihi ngendika sapa Rasulullah, innamal a'malu angin pesine utawi piro-piro ngamal iku biniati lawan piro-piro niat. Wa innama lan sak temene barang likuli imri'in iku kedue saben-saben wong suci ma utai barang nawakang niat sapa wong. Paman mongko te sapane wong kanas kang ana apa hijratuhu hijrah wong mau ilallah maring Gusti Allah wa rasulihi lan marang utusan Allah fa hijratuhu mongko utawi hijrah wong mau
ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan marang utusane Allah. Wa man lan utawi sabane wong kana sekang ana apa hijratuhu hijrahe wong di dunya iku krana dunya yusi bukan ngenani sapa wong mau ing dunya au imro'ate utawa krana wong wadon yang dibukan bakal nikahi sapa wong mau ing imro'ah fa hijratuhu mongko utawi hijrahe wong mau ilama maring perkara hajarokan hijrah sapa wong mau ilahi maring mutafaqun alaih. Rawahus ngriwayatake hadis sapa Imam al-Muhadditsaini sapa Imam al-Muhadditsina imame wong-wong kang ahli hadis. Abu Abdillah yo Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abul Husaini Muslimu Ibnu Hajar Ibnu Muslimi Al-Qushairi An-Nisaburi radhiyallahu anhu fi kitab Imam dalam kitab Imam Bukhari Imam Muslim alladaini yo utawi kitab loro huma ya kitab loro mau utawa huma ya aladaini asahu iku luwih asahul kutubi ya luwih sahih kitab al-musannafati kang den ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis pertama, hadis kedua, riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dengan niat. Dan sesungguhnya setiap seseorang itu punya niatan. Maka dari itu apabila seseorang itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya seseorang itu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apabila ada orang hijrah karena dunia yang diinginkan atau karena seorang wanita yang mau dinikahi, maka hijrahnya orang itu ya kepada sesuatu yang diinginkan hijrahnya. Di dalam sejumlah riwayat, waktu Kanjeng Nabi memerintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah, berbondong-bondonglah orang-orang yang hijrah ke Madinah. Ada karenanya sesuatu hal duniawi. Sahabat ada yang karena duniawi, contohnya, andaikan aku tidak ikut hijrah, andaikan aku tidak ikut hijrah, mungkin aku akan kelaparan. Mungkin di Madinah ada sesuatu yang istimewa dalam duniawi, mungkin dalam materi, karena semakin banyak seseorang di sana, semakin banyak penghuninya, maka semakin banyak pasar, semakin banyak yang ingin membutuhkan barang. Maka saya harus ikut hijrah ke Madinah untuk berdagang. Bukan karena kehendak Allah atau perintah Allah dan Rasulnya. Tapi yang hijrah dari Madinah dari Makkah ke Madinah itu yang mengikuti anjuran dari Allah dan Rasulnya, termasuk Sayyidina Abu Bakar dan banyak lagi para sahabat tidak peduli apa keadaan di Madinah, yang penting atau yang penting mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ada juga seorang laki-laki pemuda yang hijrahnya ke Madinah gara-gara ada seorang wanita sahabat Nabi yang ikut hijrah. Dan si laki-laki itu sudah
terlanjur ada ikatan cinta, sudah terlanjur ada keinginan untuk menikahinya si wanita itu. Dikarenakan si wanita itu sudah hijrah ke Madinah, maka si laki-laki itu hijrah ke Madinah karena ingin menikahi wanita yang sudah hijrah. Dan hijrahnya dia laki-laki itu berarti bukan hijrahnya karena Allah dan Rasul. Itu simple atau bahasa sederhana kita mengartikan bahwa segala sesuatu itu tergantung niat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, wa an ummil mu'minina sayyidil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qala wis ngendika sapa Sayyidah Aisyah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang zubran sapa jaisun bola tentara perang Al-Ka'bah ta ing Ka'bah. Baida kanu mongko ari kalane wis ana sapa mongkono bola perang. Bibaida ana ing tanah Baida minal ardi setengah bumi. Yuksafu mongko den Yuksafu mongko den lebur di awalihim kelawan awal-awale bola tentara, maksudnya sing ngarep, wa akhirihim lan akhire bola tentara, sing ngarep ya sing mburi dipateni kabeh. Wa qalas ngendika sapa Sayyidah Aisyah, kultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, kaifa yusafu hale keprito yusafu den lebur utawa den perangi di awalihim kelawan awal-awal bola tentara, maksudnya sing ngarep, wa akhirihim lan akhire tentara sing maksudnya sing barisan paling mburi, wa filan ing dalam mengkono bola tentara aswaquhum utawi luweh burine kau. Wa man wong laisa kang ora ana minum sang ngono bola tentara. Wala ngendika sahabat Nabi yuksafu den balasake utawa den lebur utawa den pateni di awalihim kelawan awal-awale bola tentara mau, akhirihim lan akhire bola tentara mau. Awal sing terdepan karo sing paling barisan mburi. Tumai ba'asuna mongko nuli den tangekake sapa wong-wong mau ala niyatin ing atase niate kaum. Ditane ngoten. Dalam suatu saat Kanjeng Nabi ngendika ana tentara apa ya? Mungkin ya sak bala tentara. Barengane bala tentara iku mau ana rombongan wong-wong liya. Lah tentara iku mau arep ngrubuhi Ka'bah. Basan tekak nonggon daerah tanah Baida. Allah iku numpes tentara. Sing awal masuk sing mburi kabeh, sing melu kabeh ketumpes kabeh. Gara-garane saka burung ababil. Ketiban bom kabeh, do mati kabeh. Sayyidah Aisyah matur, ya Rasul, jur kepipun sing do melu tentara niku padahal kiameh mboten niat ngrubuhi Ka'bah. Ning melu mati. Melu mati. Jur kepipun ya Rasul. Kanjeng Nabi jawab, besok nang akhirat bakal ditanyakake sesuai kalian niate dhewe-dhewe. Nek niate iku mau ora niat ngrubuhi Ka'bah. Dia niat arep dagang ya. Wah iki apa dagang ono tentara iki mesti ngelih kabeh ya. Aku arep dodol sego iki.
Apa dodol sego wedang. Aku dodol sego wedang niate kanggo nafkah, niat kanggo ibadah. Dilalah ngono dibuang karo mungsuhe. Cara saiki dibom. Ini cara biyen dilebur karo Gusti Allah sehingga wong mau dilebur nganggo burung ababil. Ya, wong mau katut mati, wong mau sing kepengin dagang mati. Sing ora melu perang melu mati. Lah sing ora melu perang rusuk bakal ditangekake sesuai karo niate dhewe. Termasuk yo cara saiki perange iki mawerna-werna ngene iki ya. Ya cara negara Rusia karo negara Ukraina iki niate dhewe ora niat perang lho, mau gak arep ngungsi atau buang yo piye iki. Lah iki kok tergantung niate dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah lan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kala sendika sapa Sayyidah Aisyah, kala sendika sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijrata ora ana hijrah iku maujud badal fathi ing dalam sause bedai tanah Mekah. Walakin jihadun, tetapi ini jihad waniyatun lani. Wa idastum firtum lan arikalane dikon jihad sapa sira kabeh fangfiru mongko padha jihad sira kabeh mutafaqun alaih. Wa manahu taimana hadis la hijrata ora ana hijrah iku maksud mimaka ta saking tanah Mekah li ana krana satemene tanah Mekah iku syarat wis dadi apa tanah Mekah dadi iku darul islami, dadi negara Islam. Jadi riwayat hadis punika wis ora ana jenengan hijrah meneh sak badane Mekah iku wis kerebut karo wong Islam. Dikala Kanjeng Nabi nang Mekah kon hijrah Madinah. Bahasa hijrah Madinah terus Mekah itu direbut meneh Kanjeng Nabi lan para kaum muslimin. Terus pas Fathul Makki, lebar Fathul Makki iku Mekah wis dadi negara, badal Fathul Makki Mekah dadi negara Islam. Mulane wis ora ana jeneng hijrah meneh. Kejaba ya iku wong jihad. Jihad fisabilillah lan wong sing ingin merubah dari kebiasaan yang buruk merubah ke kebiasaan yang benar atau kebiasaan yang baik. Kan ana wong sadurunge iku mau wong bodoh, sadurunge mau iki wong sing ora ngerti agama, terus oleh hidayah Gusti Allah, terus dia itu hijrah. Sing mau iki tukang mendem, terus ora dadi tukang mendem. Sing mau iku mau tukang nglakoni dosa, terus ora gelem nglakoni dosa. Hijrah. Kaya dene sing populer ya hijrah para artis ngono kae. Sing maune ora jilbaban terus dadi jilbaban. Sing maune ora tau jenggotan dadi melu jenggot. Sing maune iku mau ora tau kukukan ya terus kukukan. Napa saya itu hijrah dari kemaksiatan atau dari sesuatu yang tidak baik. Saya ingin merubah hidup saya di sesuatu yang baik dengan agama yang benar dan semua ingin kulakukan semua karena Allah. Hijrah. Nah, termasuk jihad. Dan di sini jihad adalah perang. Jihad di sini artinya adalah perang. Karena setelah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan setelah meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terus terjadi pergolakan perang, yaitu peperangannya orang-orang Islam dengan orang-orang
Islam dalam rangka karena memang orang-orang non-muslim yang terkenal dengan kafir harbinya, orang kafir yang memusuhi orang Islam ingin menumpas orang Islam sampai sekarang. Dan orang yang dianjurkan untuk jihad maka berjihadlah, karena itu termasuk hijrah. Tapi jihad sekarang bisa dimaknai yaitu perjuangan fisabilillah di dalam jalan Allah, tidak harus perang. Kalau ada orang jihad dengan bom bunuh diri, itu bukan termasuk jihad, karena itu termasuk penganiayaan. Orang mau jihad itu harus ada perundingan, harus ada kesepakatan. Hukum perang dari zaman dahulu sampai sekarang pun, kalau ada terjadi peperangan itu harus ada perundingan, harus ada kesepakatan dulu. Misalkan perang antar negara, sekarang ada Rusia dengan Ukraina, itu sebelumnya sudah ada kesepakatan. Nanti kalau sudah ada kesepakatan tawar-menawar, terus terjadi peperangan, orang yang memutuskan untuk melancarkan, untuk meluncurkan rudal atau senjata harus di bawah komandan perang pusat. Komandan pusat termasuk presiden. Kalau nanti ada orang yang ingin menggunakan bom bunuh diri, harus ada komando dari komandan pusat, dari panglima besarnya. Kalau sekarang tidak ada peperangan, Indonesia adalah negara yang tentram, yang damai. Hanya karena dia dicuci otak atau terhasut, terus dia melakukan bom bunuh diri, itu adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan suatu perbuatan yang dosa besar. Oke, mulanya kalau bom bunuh diri itu harus konyol. Kecuali nanti kalau kita dikomando sama panglima besar karena adanya peperangan antar negara. Semoga tidak ada. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori radhiyallahu anhu. Kala sendika sapa Jabir kuna ana sapa kita ana iku ma Nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuzwatin ing dalam peperangan. Faqala mau nuli ngendika senabi inabil Madinah di saat temene lawan Madinah lari jalan yakti pirang-pirang lanang masir tungkang ora lumaku sapa sira kabeh masiron ing pelakon wala kotok tumlan ora padha ngliwati sapa sira kabeh wadian ing jurang ilakan kejaba ana sapa kaum ma'akum kang sartani sira kabeh abasa iku ngeker hum ing mengkono kaum apa almaradu loro. Wa fi riwayatin dalam siwiji riwayat ila syariku kejaba ngancani sapa kaum kum ing sira kabeh fil ajri ing dalam ganjaran. Nabi ngendika dalam peperangan suatu saat kan Nabi ngendika iki nang negara Madinah isih pirang-pirang ana wong lanang ning sing biasane tukang ngancani dhewe dalam keadaan senang, dalam keadaan kepayahan, biasa ngancani nang nggon bumi utawa nang nggon gunung utawa nang nggon jurang. Iki wong mau ora melu sebab ana ulur
loro. Ning wong mau duwe niatan kepengin melu perang. Wong mau tetap diganjar kaya dene ganjarane wong sing melu perang. Niki aja dalil nek ora mangan mujadah lho bisa. Ya. Iki ono wiridan Pak. Aku niat tenanan iki ganjarane sepodo melu mujadah to. Wah iki dalil kuwi iki dalil keset iki kan. Muga-muga dalil istiqomah. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Warawana ni lantai hadis sopal Bukhari Imam Bukhari an Anasin Sayyid Anas radhiyallahu anhu. Kala ketika sapa Sayyid Anas roja'na dari sapa kita min gozwatin saking peperangan. Min gozwatin Tabuk saking peperangan Tabuk. Ma'ana Nabi satani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala menawi dikoso Nabi Inna aku aman saat temui prowol kaum Kolfana kang ono ing buri kita bil Madinati lawan Madinah masalakna iku ora ngambah sapa kita syiban ing dalan walawadian lan ora ngambah ing jurang illa wahum kejaba utawi wong-wong mau ma'ana kang sartane kita abasa iku ngeker hum ing kaum apa lawan dulu iki mek hadise mek padha sing dulu sama dengan yang di atas bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda sesungguhnya masih ada orang-orang di belakang kita di Madinah yang biasa mengikuti kita di dataran atau di jurang atau di mana tempat, tetapi mereka tidak bisa mengikuti kita dikarenakan ada mundur. Dan mereka mendapatkan pahala seperti kita karena ada niatan mereka ingin menyertai kita. Semoga kula panjenengan amal kasah oleh hidayah Allah, yaitu amal kasah oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna min surghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataina wa li walidina warhamna kama rabbana shighara wa li jadina wa jadatina wa li shaykhina wa shaykhin wa ustadina wa mu'allimina wa sanadi ulumina wa ikhwanina min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله, dengan sifat asma afwan dengan ya Allah, dengan sifat asma afwan Engkau ya Allah yang maha besar dan yang maha agung ya Allah, dengan mukjizat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mukjizat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mukjizatnya para malaikat, para nabi, para mursalin alaihi wasallam Allah, dengan karamahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus karomahnya dengan wasilah karomahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khusus ganti karomahnya Ummul Ummahatul Mukminina radhiyallahu anha, khusus ganti dengan karomahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya Allah, ganti karomahnya ya Allah Sayyid Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ganti karomahnya Sayyid Abi Abdillah bin Jabir bin Abdillah Al-Ansari ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah yang maha besar, ya Allah yang maha belas asih, ya Allah berikanlah kami khususnya kepada jamaah Majelis Taklim Riyadhus Shalihin ini ya Allah, dan umumnya kepada jamaah Tinggi Sholawat dan Banakir ya Allah, berikanlah kami umur yang barokah, umur yang panjang, umur yang banyak, umur yang penuh dengan berikan kasih sayang, sehat wal afiat lahir batin ya Allah, sehat lahir batin ya Allah, sehat lahir dan batinnya ya Allah. Berikanlah umur kami yang panjang, umur yang barokah, manfaat di dunia wa dunya hatta akhirah. Berikanlah kami ilmu yang barokah, manfaat ya Allah. Berikanlah kami barokah ilmu yang manfaat ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang takwa ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang takwa ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas beramal ibadah dan hanya demi Engkau ya Allah, hanya minta ridho kamu ya Allah, hanya ridho Engkau ya Allah yang besar yang maha kasih sayang ya Allah. Ya Allah berikanlah kami rezeki yang berlimpah ya Allah, rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah, rezeki yang halal dan thayyibah, dan selalu berikanlah kami hidayah ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah, berikanlah hidayah kami hidayah dan jalan yang kebenaran ya Allah, jalan yang Engkau ridhai ya Allah, jalannya orang-orang saleh ya Allah, jalannya orang-orang alim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa mengeluarkan zakat dan sedekah. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa haji dan umrah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa ziarah ke kuburannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami istiqomahnya ya Allah. Berikanlah kami kekuatan istiqomah untuk beribadah, beramal baik ya Allah. Beristiqomah dalam sholat berjamaah ya Allah, dalam sholat lima waktu dengan berjamaah ya Allah. Berikanlah kami bisa melakukan siam Ramadan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan bisa melakukan puasa Ramadan ya Allah. Besok hari bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami Allah dari segala mara bahaya dan musibah ya Allah. Lindungilah kami dari musibahnya gunung, musibahnya lautan, musibahnya daratan, musibahnya jalanan, musibahnya kendaraan, dan musibahnya apapun ya Allah yang madhar ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, irhamna fa innaka ar-rahimin ya Allah. Irhamna fa innaka, lindungilah kami dari fitnahnya manusia, fitnahnya jin, fitnahnya syaitan, dan fitnahnya dajjal ya Allah, fitnahnya masih dajjal ya Allah, dan fitnahnya sihir ya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, semoga bumi dan bangunan ini menjadi pondok besar dari wilayah agama. Lancarkanlah ya segala urusan, lancarkanlah segala urusan, lancarkanlah segala urusan. Cukupilah semua sarana prasarana, cukupilah semua sarana prasarana. Hanya Engkaulah yang menciptakan, hanya Engkaulah yang menguasai, dan hanya Engkaulah yang mengatur, dan juga hanya Engkaulah yang mencukupi atas segala kebutuhan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Ya Allah, aku mohon ya Allah, moga-moga semua santri ya Allah, semua santri putra putri ya Allah,
Satria, orang-orang yang alim soleh, orang-orang yang alim soleh, orang-orang yang alim solehah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin umat ya Allah, pemimpin umat yang bermanfaat barokah ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang bermanfaat dan berguna ya Allah, berguna dan bermanfaat untuk agama ya Allah, berguna dan bermanfaat untuk orang tua ya Allah, berguna dan bermanfaat untuk bangsa dan negara ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Subhanahu ala kulli umrina min amri dunyana wa akhiratana wa dinana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.